Aku Zahra Mania, perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juni 2003. Seiring berjalannya waktu, membawaku pada dunia yang penuh dengan warna. Setiap momen yang kulewati, setiap memori yang takkan pernah berhenti. Benarkah kedewasaan diukur dengan umur? Kalau begitu, apakah aku sudah dewasa? Rasanya aku bisa menyusun semua rencana yang kuinginkan. Hingga suatu saat, hal itu datang tanpa aku duga. Siapa aku? Tidak ada yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah. Begitu mendengar kabar yang secara manusiawi tentu sangat mengagetkan dan sekaligus juga menjadi semacam tadkiroh bagi kami sebagai orang tua atas apa yang dialami oleh Zahra. Dan tentu kami juga mencari cara ikhtiar maksimal agar apa yang dialami berusaha sekuat tenaga untuk diatasi, dicarikan solusinya, dan apa saja ikhtiar, solusi, baik ikhtiar yang kami sebut ikhtiar langit maupun ikhtiar bumi. Barangkali nanti Umah yang bisa menyampaikan beberapa contoh ikhtiar selain berdoa, munajat, memperbaiki diri, maka juga ada beberapa ikhtiar bumi yang telah kita lakukan sekuat tenaga. Ikhtiar yang pertama mencari dokter spesialis ke rumah sakit. Dari rumah sakit harus dicek lab, dari lab terus harus diperiksa semua dan harus di beberapa dokter spesialis juga. Yang terakhir itu dari 3 bulan pengobatan dan pemeriksaan harus ke Jakarta. Dari situ Zahra itu ngedrop 2 hari itu tidak bisa bangun dikarenakan kondisi yang memang mungkin berat dan sakit. Dari situ saya tidak bisa bicara apa-apa, hanya sedih tapi tidak bisa menangis karena menahan untuk menangis ya. Dan setelah itu dari Jakarta ada kabar berita bahwa dokter yang di Jakarta itu yang bagus kena stroke. Nah dari situ saya mulai melemah kekuatan. Harus bagaimana ikhtiarnya? Awalnya Zahra bingung, sebenarnya Zahra itu sakit apa? Karena dari keempat dokter, hampir semua mengatakan bahwa sakit yang Zahra alami itu tidak terdeteksi. Zahra sebagai seorang anak muda yang biasa setiap hari ada di sekolah, pergi pagi, pulang sore, sampai Zahra harus melepaskan sekolah karena kondisi Zahra pada saat itu. Zahra merasa ketakutan ketika selama hampir 6 bulan penyakit Zahra belum juga ditemukan, dan 4 dokter seakan-akan mengangkat tangan untuk menangani sakit Zahra.
Awalnya yang Zahra rasakan hanya ada satu. Berminggu-minggu kemudian semakin banyak rasa sakit yang ada pada tubuh Zahra. Zahra bilang, "Ma, Pa, sebenarnya Zahra sakit apa? Kenapa sampai banyak dokter yang belum bisa mendiagnosa secara pasti apa yang Zahra rasakan? Apa memang sakit Zahra separah ini? Apa memang dokter tidak bisa membantu Zahra untuk menyembuhkan Zahra?" Sampai pada saat itu, setelah 6 bulan, Allah menakdirkan Zahra bertemu dengan salah satu dokter, Dokter Dadang. Alhamdulillah kondisi Zahra semakin membaik. Sampai akhir 2019, Zahra merasa bahwa ya Allah, Zahra sudah sembuh. Zahra merasa bahwa Zahra bisa sembuh, kembali sehat, dan tidak akan merasakan sakit lagi. Sewaktu kita mencoba ikhtiar ke Dokter Dadang, selain ada kabar gembira juga ada tambah berita kekagetan baru kan ya. Tapi ternyata Satu sisi penyakit A itu bisa ada solusi atau bisa ditangani, tapi di sisi yang lain di awal tahun 2020, Zahra kembali mendapatkan ujian dari Allah. terbersit kabar adanya penyakit-penyakit lain yang kita tidak menyangka itu sebagai keluhan di diri Zahra. Tahun kemarin, 1 tahun yang lalu, Zahra begitu lemah dengan ketidaktahuan mengenai sakit Zahra ini. Tapi sekarang, 1 tahun kemudian, Allah memberikan ujian lagi kepada Zahra dengan penyakit yang Zahra ketahui sangat berbahaya. Tentu Zahra kaget, Zahra sangat ketakutan. Zahra merasa bahwa, ya Allah, kalau memang benar ini ujian darimu, kalau memang benar ini ujian Zahra untuk semakin menyadari bahwa Zahra ini manusia yang lemah, maka kuatkanlah Zahra untuk menghadapi ujian ini. Dari situlah kita semakin semangat secara totalitas untuk berusaha menyembuhkan melalui tadi ikhtiar Dokter Dadang dan beberapa penyakit yang diderita oleh Zahra itu, alhamdulillah dengan ikhtiar maksimal kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Allah memberikan peluang melalui penyakit-penyakit yang diderita itu berangsur-angsur membaik. Zahra merasa takut dan khawatir ketika orang tua Zahra, bapak dan Umma, kakak, keluarga, semua orang yang mengetahui sakit ini semakin khawatir pada Zahra. Justru Zahra yang khawatir pada mereka, karena mungkin selama waktu ini Zahra akan banyak merepotkan, akan banyak menyusahkan. Zahra bingung gimana caranya Zahra bisa sembuh kalau sakitnya banyak. Kesedihan berbuah kegembiraan justru ketika dalam kondisi Zahra lemah, dalam kondisi Zahra terpuruk, disitulah Zahra bisa memanage diri, menciutkan potensi yang boleh jadi kalau dalam kondisi sehat begitu, karya-karya, ide-ide kreatifnya belum tentu mencuat. Itulah yang membuat kami sedih bercampur gembira
ternyata saat menderita sakit inilah gitu, seakan-akan Zahra ini tidak memperlihatkan sebagai orang yang sakit. Hampir detik, menit, Zahra selalu merasakan sakit. Terus Zahra bilang, ya Allah, kenapa sakit banget? Apa Zahra akan meninggal sekarang? Apa karena sakit ini Zahra tidak dapat melihat dunia lagi? Zahra merasa takut bahwa Zahra akan meninggal pada saat itu juga. Yang padahal ketika seseorang meninggal, tidak peduli apakah dia sakit atau dalam keadaan sehat, tapi ketika Allah sudah menakdirkan, maka akan terjadi. Sebagai ayah, maka yang paling pertama saya lakukan tentu adalah memperbaiki diri sendiri. Jangan sampai Allah memberikan ujian atau semacam teguran dengan sakitnya anak, karena boleh jadi teguran bagi diri saya, ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu saat menghadapi situasi demikian, mendengar kabar ini, maka yang paling pertama supportnya adalah kita tidak memperlihatkan bahwa sesuatu yang menimpa Zahra itu walaupun berat gitu, tetapi sekuat tenaga tidak memperlihatkan sebagai beban. Kepada Zahra untuk tetap semangat, kuat dalam berusaha, tidak berhenti di dalam menebar kebaikan, maka dengan cara memperlihatkan dulu bahwa kita tegar, bahwa kita kuat, agar Zahranya mendapatkan support, mendapatkan motivasi, mendapatkan tenaga di dalam berjuang bersama untuk melalui situasi-situasi krisis dan situasi yang tidak kondusif di dalam proses ikhtiar penyembuhan. Itu yang paling pertama saya lakukan, harus bisa menjadi contoh bagi Zahra sehingga Zahranya tetap optimis di dalam mulai itu. Mungkin banyak di luar sana yang jauh lebih sakit dari apa yang Zahra rasakan. Banyak sekali orang yang jauh lebih membutuhkan perhatian daripada apa yang Zahra alami ini. Zahra bukan manusia yang kuat. Zahra manusia biasa yang ketika diberikan ujian oleh Allah, Zahra terpuruk. Zahra kembali lemah, semakin lemah dengan keadaan yang ada. Ketika 1,5 tahun berjalan, Zahra mulai bangkit dan kami pun senang. Alhamdulillah Zahra bangkit. Dia dalam situasi sakit, tapi dia mulai percaya bahwa hanya Allah yang menjadi penolongnya. Mungkin banyak dari orang-orang di sekitar yang melihat Zahra bahwa Zahra selalu dalam keadaan sehat. Zahra selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ternyata orang yang sudah mengenal Zahra lebih tahu, atau bahkan Zahra sendiri lebih tahu siapa Zahra, bagaimana kondisi Zahra saat itu hingga saat ini. Bahwa Zahra bukanlah manusia yang selalu dinilai nyaris sempurna, tapi Zahra manusia lemah, hanya manusia biasa
yang ingin memberikan terbaik, ingin memberikan banyak kebermanfaatan, inspirasi dan motivasi untuk diri Zahra sendiri dan juga untuk orang lain. Saya sangat bersyukur dengan keadaan yang luar biasa. Mungkin kalau dengan keadaan yang menimpa saya belum tentu. Alhamdulillah Zahra kuat, Zahra bisa memotivasi kami berdua, kakak-kakaknya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi orang lain juga dan bagi orang yang sakit. Jangan berkecil hati bahwa hanya Allah lah yang menyembuhkan. Teman-teman harus ingat bahwa dalam keadaan apapun Allah selalu ada. Ketika kita yakin, Allah selalu membantu kita. 3 tahun lebih, Zahra rasa bukan waktu yang sebentar. Lahirlah beberapa karya gitu, baik dalam konteks karya tulis manual, karya tulis digital, konten-konten kreatif, dan juga mengisi sebelum PPKM itu Maya kan kesana kemari kan, mengisi juga kita offline atau mengisi juga di darat. Itu yang membuat kami semakin lebih bersemangat gitu, lebih bersemangat. Bahkan di aspek tertentu terkadang dalam tanda petik memang bandel gitu kan. Jadi disuruh tidur, kita yang khawatir, ternyata Zahranya yang enjoy. Untuk beraktivitas sekaligus dalam tanda petik seakan-akan melupakan bahwa dirinya itu sedang sakit gitu. Nah, ini yang bagi saya menjadi sesuatu yang luar biasa, dan sering saya juga sampaikan ke Uma, sekiranya saya yang mengalami kondisi seperti ini belum tentu saya sekuat Zahra untuk melampaui gitu, sehingga lahir beberapa karya brilian, karya-karya kreatif yang bagi saya ini sesuatu yang tidak mudah untuk dicerna secara nalar. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi repot, justru karya-karya briliannya justru lahir di tengah situasi yang tidak kondusif. Ini menjadi sebuah kegembiraan dan rasa syukur yang patut kami panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kekuatan di balik penderitaan, berkah di balik musibah yang demikian luar biasa. Sakitnya itu sekarang sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, dan alhamdulillah seiringnya berjalan, Allah pun memberikan yang terbaik pula. Hingga kondisi Zahra pada saat ini kembali stabil. Namun dokter tetap menyarankan bahwa Zahra harus selalu menjaga kondisi kesehatan. Karena dimana ketika kondisi Zahra kembali drop, sakit yang Zahra alami akan kembali terasa. Harapan dari orang tua untuk anak, selain menjadi anak yang tetap solehah, tetap berbakti kepada orang tua, kemudian juga tak berhenti untuk terus berprestasi dan menebar kebajikan bagi tanaman sesama, bagi orang lain, terutama bagi teman-teman yang hari ini terbatas di dalam menebarkan kebaikan dikarenakan ada penderitaan. Nah, mudah-mudahan Zahra akan terus semakin termotivasi untuk memberikan karya-karya yang terbaik, karya-karya yang menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak pihak, terutama bagi teman-teman yang sama dalam kondisi seperti Zahra, maka semakin terdorong, termotivasi untuk sembuh dan untuk terus berkarya menebar kebaikan itu.
ketika banyak orang yang memberikan support, memberikan dukungan, doa, dan ikhtiar yang terbaik untuk Zahra, Zahra sangat bersyukur bahwa masih banyak orang-orang yang menyayangi Zahra. Banyak orang-orang yang terus menyemangati Zahra. Sampai saat ini, Zahra masih terus berikhtiar dengan orang tua Zahra, kakak, keluarga, guru-guru, orang-orang terdekat di luar sana, yang juga sama-sama berikhtiar agar Zahra sembuh. Ini juga tentu kesuksesan Zahra melampaui semua ini tidak semata-mata karena kiprah dan perhatian kami. Tentu banyak pihak yang mencurahkan kasih sayang, termasuk para asatid kan di Manbaul Huda, dari mulai Ustadz Fahmi, Ibu Neni, para asatid yang tak pernah lelah, tak pernah bosan memberikan motivasi. Nah tentu saya juga berharap ke Zahra, dan Zahra juga pasti akan selalu menjaga hal ini untuk terus berkhidmat terhadap guru, terhadap ilmu. Di dalam kesuksesan, di situ ada investasi yang tak ternilai dari orang-orang yang demikian sayang kepada Zahra, tak terkecuali para asatid, para guru, semua pihak yang demikian menyayangi Zahra. Itu adalah saham kebaikan mereka untuk terus dirawat dan dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Zahra ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran, untuk kedua orang tua, keluarga, dan semua orang yang senantiasa mendoakan dan mendukung Zahra selalu. Pesan bagi teman-teman Zahra, bagi yang lainnya, tidak ada pendidikan yang terbatas, tetapi pendidikan itu luas. Jadi capailah pendidikan dengan sungguh-sungguh dan ikhlaskan hati untuk menerima. Bagi teman-teman yang hari ini tetap tidak terputus dari harapan akan meraih kesuksesan, bagi orang tua yang hari ini terus berjihad di dalam rumah tangga, terutama merawat amanah dari Allah terhadap anak, tentu ada satu keyakinan yang harus terus kita jaga agar tetap satu frekuensi, bahwa tidaklah Allah memberikan ujian kepada hambanya kecuali akan disesuaikan dengan grade yang memang dimiliki oleh seorang mukmin. Semakin tinggi grade yang akan digapai, martabat yang akan diraih, tentu ujiannya akan semakin berat. Maka yakini bahwa orang sukses tidak ada yang gratis pengorbanannya, maka pengorbanan akan berbanding lurus dengan nilai kesuksesan. Maka semakin berat ujian yang harus dilalui, tentu di situ ada nilai yang tak lama lagi akan segera diraih, sehingga keyakinan, optimisme, dan husnudzon billah harus terus kita rawat, karena esok lusa kesuksesan itu telah menanti di depan mata, dan itu akan kita raih secara bersama-sama. Dari situlah saya punya keyakinan, melihat kenyataan dengan keyakinan yang bulat, kesabaran, dan jangan lupa soliditas suami istri, keluarga, terkadang itu menjadi kunci yang memang sangat menentukan. Sekuat apa
kondisi kita melampaui badai yang tengah menerjang, termasuk menghadapi situasi sakit dan kesulitan-kesulitan yang tengah dihadapi di dalam kehidupan. Pelajaran besar yang kami rasakan, terutama saat menghadapi ujian berupa sakit yang dialami oleh Zahra, tentu hakikatnya adalah ujian kepada saya sebagai kepala rumah tangga, kepada Umah sebagai ibu, juga kepada kakak-kakaknya dan keluarga bersama, akan satu soliditas kebersamaan itu yang juga menjadi ujian yang cukup besar. Di situ kami banyak menemukan mutiara yang boleh jadi kalau tanpa sakit maka semua ini seakan-akan dianggap sepele, terlewati atau terabaikan, tapi disitulah kita mendapatkan hikmah yang demikian besar. Tapi ternyata 3 tahun lebih ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah, bahwa mungkin suatu saat nanti Zahra harus jauh lebih kuat daripada saat ini. Semoga cepat sembuh biar bisa ngajak kita lagi. Do it now. You know who you are. You feel it in your heart and you're burning with ambition. But first, wait, won't get it on a plate. You're gonna have to work for it harder and harder. And I know, 'cause I've been there before, knocking on the doors with rejection. And you'll see, 'cause if it's meant to be, nothing can compare to deserving your dreams. It's amazing, all that you can do. It's amazing, makes my heart sing. Now it's up to you. Patience. Tak ada manusia yang sempurna. Kita hanya terlalu memandang indah kehidupan seseorang tanpa tahu apa yang tengah dihadapinya. Bersyukur merupakan perbuatan yang disukai Allah, namun sulit dilakukan manusia. Banyak orang yang mengeluh dengan kehidupannya dan menginginkan menjadi orang lain. Sikap seperti ini justru menyiksa diri, karena kita selalu merasa kurang dan tidak pernah puas dengan kehidupan. Golden flower. Golden Flower, The Journey of Zahra Amani.